Oke, update. Lakukan instalasi DHCP server. DHCP ini fungsinya adalah memberikan IP address secara otomatis kepada kliennya, sehingga kemudahan yang kita dapatkan dari DHCP server ini yaitu salah satu diantaranya adalah memudahkan kita dalam proses setting IP address untuk setiap klien yang biasanya kita lakukan secara manual atau konfigurasi statik. Dalam hal ini, IP address akan diterima oleh klien secara otomatis yang diberikan dari DHCP servernya. Jadi keuntungan yang boleh kita dapat itu menghemat waktu dalam hal pengkonfigurasian IP address klien jika kita bandingkan seandainya kita lakukan konfigurasi IP address klien itu secara manual satu-satu. Misalkan ada 30 klien, maka kita akan membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan konfigurasi tersebut. Nah, oleh DHCP kita akan dimudahkan dan tidak butuh waktu yang lama untuk pemberian IP address kepada klien itu sendiri. Nah, konfigurasi defaultnya adalah secara default ini konfigurasinya kita cari di baris seperti yang ada di layar ini. Kita cukup membuka atau mengaktifkan perintah DHCP servernya dengan melepaskan atau menghapus tanda hashtagnya seperti berikut. Nah, kemudian nilai untuk setiap item yang diminta itu kita sesuaikan dengan jaringan LAN yang kita kelola. Dalam hal ini, jaringan LAN yang kita kelola adalah 168.10.0 dengan netmask default itu prefix 24 dengan netmask 255. Kemudian ring IP address yang kita berikan di sini yang perlu kita ingat adalah jangan memasukkan IP server atau yang difungsikan sebagai gateway ya, dimasukkan ke dalam ring ini karena akan mengakibatkan duplikat. Artinya selain daripada IP server, itulah yang boleh kita pinjamkan. Dalam hal ini IP servernya adalah 192.168.10.254. Maka selain dari itu boleh kita pinjamkan. Kita asumsikan ada 100 klien yang akan kita layani, 100 PC. Maka kita mulai untuk opsi ringnya 168 10 101 misalnya 101 sampai dengan 192 168 10 200. Nah, ini jumlah IP address yang dapat dipinjamkan adalah sebanyak 100 IP address atau 100 klien yang dapat terhubung menggunakan DHCP server ini sendiri. DHCP server yang akan kita konfigurasi.
Nah, untuk opsi domain name server, kita memasukkan nilainya dari DNS default kita atau dengan kombinasi dengan OpenDNS. Nah, dalam hal ini kita buat 192.168.60.1 dan OpenDNS-nya kita pakai yang free, DNS dari Google. Kita hapus baris konfigurasi yang lain dengan menyisakan tanda titik koma. Nah, itu opsi berikutnya. Misalnya kita akan membuat domain pada server yang bersamaan dengan DHCP server. Kita buat saja dengan tidak menyalahi. Sebagai pertanda nantinya pada saat pengujian apakah benar-benar DHCP IP address pada sisi klien itu diterima dari DHCP server. Misalnya kita buat domainnya walaupun belum kita kerjakan, tkj smkhkbp .id. Nah, pada persekusi router kita berikan IP address dari sambungan ke kliennya, atau IP address di sini adalah mp0s8 interface yang kedua sebagai sambungan ke kliennya. 10 dan IP address-nya adalah sebagai option router. Nah, untuk broadcast address-nya tentu IP address yang tertinggi untuk setiap network atau subnet jika memang kita lakukan subnet. 10.255. Untuk default list time-nya dan mix list time itu kita gunakan secara default saja atau tanpa melakukan perubahan untuk baris tersebut. Kita simpan konfigurasinya. Berikutnya adalah hal yang penting, yaitu menentukan interface mana yang menjadi sambungan kepada kliennya. Itu letak konfigurasinya. Penentuan interface-nya adalah default directory etc default ist DHCP server. Pada baris interface versi 4 itu kita masukkan, atau lebih tepatnya kita cek dulu dengan menggunakan perintah API. Ya. np0s8 itu merupakan interface yang tersambung kepada klien. Jadi kita lakukan perubahan pada default konfigurasinya dengan menambahkan nama interface-nya. Kita simpan konfigurasinya. Berikutnya adalah melakukan restart pada konfigurasi DHCP server agar setiap perubahan yang kita lakukan itu dapat terbaca atau menampilkan kesalahan jika ada kesalahan pada konfigurasi yang kita lakukan. Oke, konfigurasinya sudah pasti tidak ditemukan kesalahan pada konfigurasinya. Berikutnya adalah pengujian dari sisi klien. Pada sisi klien, kita tidak melakukan konfigurasi secara statis lagi, melainkan kita pilih opsi obtain IP address. Berikut juga DNS-nya. Kita kosongkan saja konfigurasinya. Oke, close. Dan kita lihat prosesnya. Apakah IP address sudah dapat diterima langsung dari DHCP servernya. Kita cek dengan menggunakan perintah status detail. Ya,
Di sini sudah ditemukan bahwa IP address yang diberikan adalah 100 host ID 101 ataupun IP address yang pertama dari ring peminjaman tadi. Demikian tutorial singkat untuk konfigurasi DHCP server. Terima kasih.